sekolahan kemarin penyebabnya dari si Ayu. Apa sebenarnya, Mbak? Menika asmanipun Mbah Sarinten. Hai guys, datang lagi di channel Ryu Gemilang Official. Dan hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oh ya guys, jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film Sinden Gaib yang menyungsung kisah nyata mengangkat budaya seni Jawa dengan sentuhan atmosfer mistis. Tadi pas kami syuting di sungai, kayak ada yang aneh. Mas, ayo! Dari judulnya aja pasti kalian udah bisa nebak ya, isi cerita film ini tuh gimana. Gerbang alam gaib Batu Kandang telah terbuka. Dan kayaknya aku nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Tak kermuk dasmu. Nah, yuk meluncur. Sinden Gaib diadaptasi dari sebuah kisah nyata siswi SMA asal Trenggalek bernama Ayu yang sedang melakukan proyek film dokumenter dari sebuah seni tari jaranan Turonggo Yakso dari Trenggalek. Mereka menggunakan 4 lokasi untuk pengambilan gambar, diantaranya kantor balai desa, pemukiman warga, dan juga area sungai di desa Pandean yang dimana sungai itu diberi nama oleh warga setempat sebagai Watu Kandang. Sebelum melakukan syuting, para kru sudah diingatkan untuk berhati-hati dan tidak melakukan hal aneh atau sembrono. Namun, saat telah syuting, salah satu kameramen bernama Abidin mengambil sebuah batu yang ada di sungai itu. Ayo! Tadi pas kami syuting di sungai, kayak ada yang aneh. Hari-hari selanjutnya, setelah kejadian itu, Ayu jadi sering kerasukan. Coba tinduk. Tidak hanya di rumah, bahkan ketika upacara bendera di sekolah, Ayu pun kesurupan membuat suasana heboh. Marilah kita berdoa. Yuk, nek awakmu piye yuk? Sidon njupuk UN nggih ra? Yuk. Ayo. Kesurupan masa di sekolahan kemarin penyebabnya dari si Ayu. Oleh karena itu, Ayu pun tidak masuk sekolah selama beberapa hari karena anaknya sering kesurupan. Orang tua Ayu menganggap jika dia sedang sakit. Bapak rasa memang ada yang terjadi sewaktu Ayu di Batu Kandang itu, Bu. Suatu hari di kampung diadakan acara penobatan besar-besaran. Semua warga yang memiliki penyakit baik itu medis ataupun non-medis bisa langsung datang ke balai desa untuk diobati. Ketika itu Ayu pun dibawa oleh orang tuanya ke sana. Sebelum acara dimulai, akan ada persembahan tembang Jawa dari para sinden. Ketika itu, tiba-tiba Ayu kesurupan lagi. Lalu, Ayu nembang Jawa seolah-olah dirinya adalah seorang sinden. Banyak warga merasa ketakutan dan mereka pun pulang sehingga acara penobatan itu gagal terlaksana. Punten dalam sewu. Sira. 啊。 Sira. 啊。 Ah. 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 啊。 Ah
Tetua memberitahukan apabila Ayu dirasuki oleh sosok sinden gaib bernama Mbah Sarinten. Pasti ini gara-gara mereka ngambil batu di Sungai Watu Kandang saat kemarin. Tetua berkata, mereka harus mengembalikan batu itu supaya Ayu tidak kesurupan lagi. Gerbang alam gaib Watu Kandang telah terbuka. Selama berhari-hari mereka mencari Abidin, sosok kameramen yang mengambil batu itu. Namun anehnya Abidin tiba-tiba hilang dan tidak dapat dihubungi sama sekali. Akhirnya, agar Ayu sembuh, dia pun dibawa ke beberapa orang pintar, namun ternyata tak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Ayu pun masih sering mengalami kesurupan. Suatu hari pacar Ayu yaitu Mas Aji datang ke rumah. Mereka cukup lama berpisah karena Aji harus menempuh pendidikannya. Namun ketika itu bukan Ayu yang mengobrol dengannya, tetapi sosok Mbah Sarinten. Mbah Sarinten bertanya, apakah Aji beneran cinta kepada anak ini? Aku kan udah bilang aku ndak apa-apa, Mas. Kita ini jarang ketemu ya, jarang teleponan. Masa sekalinya ketemu kita harus berantem sih, Mas? Kowe sing jarene tresno karo bocah iki. Tenanan opo ora? Singkat cerita, Aji ingin mencoba membantu Ayu dengan menghadirkan tim YouTuber horor untuk membantunya. YouTuber itu tengah terkenal punya ilmu untuk mengatasi hal-hal gaib. YouTuber itu pun terdiri dari 3 orang, 2 laki-laki bernama Genta dan Gaduh, serta seorang perempuan bernama Tea. Mereka datang jauh-jauh dari kota ke kampungnya Ayu. Gaduh dan Genta berniat murni ingin membantu Ayu, namun Tea malah memiliki niat untuk menambah subscriber karena yakin video pengobatan Ayu akan banyak penontonnya. Sesampainya ketiga YouTubers itu melihat keadaan Ayu, lalu mereka berinteraksi dengan Mbah Sarinten. Ketika itu Mbah Sarinten sudah memperingatkan kepada Gaduh dan Genta untuk menjaga Tea, karena dia anak yang berbeda dan harus selalu diwaspadai. Gaduh dan Genta pun tidak mengerti ucapan Mbah Sarinten itu. Untuk beberapa hari selama pengobatan Ayu, ketiga YouTuber itu akan tinggal di sebuah rumah yang kosong dan tidak terpakai. Keesokan harinya, Ayu beserta tim YouTuber pergi ke Sungai Watu Kandang. Karena di tempat itulah pertama kali Ayu kerasukan Mbah Sarinten. Malam harinya seketika muncul setan monyet berbadan besar mirip seperti gorila. Dia datang untuk menghantui Tea. Ternyata diam-diam saat di Watu Kandang siang tadi, Tea mengambil sebuah batu. Maka dari itu setan monyet mendatanginya. Mereka pun bertanya, "Tetua, kenapa Tea sering merasa ketakutan setelah mengambil batu di sungai?" Watu Kandang ini sakral di desa kami. Jawa Tindo. Ini ada hubungannya ya, teman-teman kami. Karena dia ada ambil sesuatu di Watu Kandang. Tuh. Akhirnya semua pun dijelaskan. Sungai Watu Kandang, alat yang keramat sehingga harus berhati-hati dan menjaga sikap ketika berada di sana. Jika seseorang dengan hati yang tidak bersih datang ke Watu Kandang, maka orang itu akan melihat batu yang ada di sana berubah menjadi perhiasan mewah yang disebut batu lintang. Jika watu lintang diambil, maka hal itu dapat membuka gerbang alam gaib sehingga para makhluk halus dapat masuk ke alam dunia. Gerbang alam gaib Watu Kandang telah terbuka. Oleh sebab itulah sosok Mbah Sarinten dan hantu monyet datang. Tetapi Mbah Sarinten adalah sosok hantu yang baik.
Dia hanya suka kepada Ayu sehingga merasuki tubuhnya. Sementara bagi orang yang mencuri Watu Lintang, maka dia akan diganggu oleh sosok monyet besar. Sosok monyet itu pun akhirnya bertemu dengan Mbah Sarinten di alam dunia. Mbah Sarinten mengancam si monyet, jika dia berani mengganggu, akan Mbah hancurkan kepalanya. Pada adegan ini, Sarah Fajira pun berakting bolak-balik di atas meja menjadi sosok monyet dan juga Mbah Sarinten. Menurut aku sih, akting Sarah Fajira desain ini layak diberikan 2 jempol ya. Ojo ganggu sing duwe omah iki. Tak kerbuk gasmu. Hari demi hari, Thea larut dalam ketakutan karena teror monyet besar itu, hingga akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tetua mengatakan apabila jiwa Thea sedang terjebak di dalam alam lain. Akhirnya desa pun mengadakan ritual besar-besaran di sekitar daerah Sungai Watu Kandang, supaya roh Thea bisa masuk ke badannya kembali, serta menutup gerbang alam gaib. Singkatnya, ritual telah selesai, gerbang alam gaib berhasil ditutup. Namun tidak tahu apakah Thea sempat keluar dari alam gaib atau belum, karena ketika akan loncat ke portal sosok monyet besar itu berlari ke arahnya. Thea akhirnya pun sadar diri. Namun dalam keadaan berteriak histeris seperti melihat sesuatu yang mengerikan, lalu ada hal yang sangat mengejutkan di sebelah kamar Thea. Ada seorang laki-laki yang sangat ketakutan. Ternyata dia adalah Abidin, kameramen di awal film yang mengambil Watu Lintang. Karena terus diteror oleh sosok monyet besar, film pun ditutup dengan pernikahan Aji dan Ayu. Aji pun harus menerima Ayu apa adanya karena sekarang ada Mbah Sarinten yang selalu di sampingnya. Sedikit penjelasan dari film Sinden Gaib, seperti penjelasan tetua kampung gerbang alam gaib, akan terbuka apabila Watu Lintang diambil dan orang-orang yang dapat melihat Watu Lintang adalah mereka yang memiliki hati yang kotor. Naasnya, Abidin dan Thea sedang memiliki hati yang kotor saat mereka berkunjung ke Sungai Watu Kandang. Sedari awal, Thea tidak berniat untuk membantu Ayu, tetapi dia hanya ingin memiliki konten viral agar subscriber YouTube-nya meningkat. Sebab itulah hati Thea dianggap kotor. Lalu menurut aku jiwa Abidin dan Thea masih terperangkap alam gaib, sementara gerbangnya sudah ditutup sehingga mereka terjebak dan jiwanya. Sementara Mbah Sarinten dan Ayu masih tetap bersatu karena Mbah Sarinten senang sama Ayu. Dia berjanji akan menjaga Ayu jika Ayu mengizinkannya. Selalu berada di sampingnya. Cerita yang tadi aku sampaikan sebenarnya kurang lengkap. Aku hanya menceritakan secara garis besarnya. Jangan lupa buat kalian nonton full filmnya ya. Pasti film ini bakal bikin kalian ngeri sama suara-suara sindennya. Yuk. Oke lah, segitu dulu aja ya video kali ini. Aku pamit dulu. Keep enjoy and see you.